Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, Waalaikumsalam. sahabat Kepo yang mudah-mudahan hari ini sedang melakukan puasa bagi yang beragama Islam dan semoga kita selalu diberikan kesehatan uh, dan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa sampai akhir. Ah, Teman-teman sekalian, hari ini saya kedatangan tamu dari Sumatera Barat. Bener ya Sumatera Barat. Takut salah ini. Ya. Iya. Dan eh, kita melakukan Zoom karena eh, menurut beliau masih ada beberapa masalah yang bukan beberapa ya, masih banyak masalah yang ada di eh, proses validasi tunjangan profesi. Nah, jadi ada ya beberapa yang mungkin belum dipahami sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda di teman-teman sekalian. Hari ini kita coba bahas nih dengan Mas Andi. Saya kenalnya Mas Andi, nggak tahu nama siapa panjangnya. Ya, ini dia yang uh, mungkin merangkum beberapa permasalahan yang terjadi di jenjang Dikman untuk uh, Provinsi Sumatera Barat. Nah, uh, langsung saja kita sapa Mas Andi. Mana dia tadi? Bentar. Maklum nih, langsung jadi ini juga, jadi admin ya. Baik, Assalamualaikum Mas Andi. Sehat? Waalaikumsalam, Kang. Alhamdulillah sehat nih. Puasa nggak? Halo. Halo. Masih dong. Kirain buka setengah hari, habis duhur kan? Baik, Kang Andi, eh kelihatannya masih sehat. Jadi kita langsung saja ya, nggak usah bertele-tele karena teman-teman maunya itu bukan yang bertele-tele tapi langsung pada fokus permasalahan yang memang ada di mungkin Mas Ani ini sudah kumpulin beberapa permasalahan yang mau kita bahas hari ini. Monggo silakan Mas Andi. Oke, makasih Kang Nazar sudah dikasih kesempatan nih di Zoom kali ini. Ini kita seputaran info GTK yang baru-baru ini sudah rilis gitu kan. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kita coba kumpulkan. Kalau kita lihat satu persatu mungkin agak puyeng kita ngebacanya. Mana yang mau kita ikuti, mana yang harus kita kerjakan nih. Mending dikumpulkan satu-satu. Enaknya kayak gini, langsung dibahas biar teman-teman di lapangan, di sekolah, di teman-teman operator bisa memahami apa sih kendala-kendala yang ditemukan gitu kan. Beberapa pertanyaan sudah kita coba kumpulkan. Eh, Kami minta penjelasan dari Kang Nazar biar teman-teman operator semua mengerti bisa mulai mungkin dari TMT kepala sekolah yang nggak cocok sampai nanti gapok yang sudah di entry ataupun belum cocok dengan info GTK. Nah, teman-teman mungkin takutnya di sertifikasi gurunya masuk nggak sesuai dengan harapan, Kang. Biasanya kan yang namanya operator ini tumpuan sama guru-guru kan. Kurang aja masuk operator nih. Kenapa bisa kurang? Nah, kalau udah terima nih, kapan operator kenal sama guru lagi kan? Baik, Kang. Eh Gini, mungkin kita bahas satu-satu dulu, mulai dari yang saya kumpulkan. TMT kepala sekolah ini nggak cocok, Kang. Contohnya gini, satu di Dapodik TMT kepala sekolah itu dari 2021 menjadi kepala sekolah. Tetapi di info GTK yang kami perhatikan itu munculnya 2018. Nah, ini
datangnya dari mana ya, Kang? Mungkin banyak teman-teman yang juga mengalami. Oke, gini, kalau TMT sebenarnya kan kita ngambilnya memang dari eh, apa langsung dari isian Dapodik ya. Jadi kalau memang tidak sesuai, coba lihat dulu di Dapodiknya. Eh, Kalau memang ada contoh nih, biar kita bisa lihat dulu sebenarnya. Kalau ada contohnya, biar kita bisa lihat eh, apa sih masalahnya gitu. Nah, tapi umumnya yang kemarin keluar itu kalau nomor SK-nya keluar sistem 2018, itu kan nomor SK yang berubah tuh di Info GTK. Jadi ada yang sistem garis Ya, miring 2018, ya. Nah, itu kemarin kita juga lagi cross check, tapi memang kalau kita lihat runut aturan eh, apa namanya pengangkatan P3K P3K kepala sekolah itu kan per periode 4 tahun. Nah, ini yang coba-coba dilihat juga, jangan-jangan periodenya sudah habis. Sehingga kan kalau habis maka harusnya ada pembaruan pembaruan SK gitu kan. Harusnya ada pembaruan SK. Maka ya, itu bisa jadi salah satu sebabnya. Gitu. Tapi memang kemarin saya belum cek seluruhan. Tapi kalau yang kebanyakan yang saya cek, yang nomor SK-nya berubah jadi sistem 2018, itu adalah rata-rata yang masa SK-nya itu sudah kadaluarsa atau sudah eh, tahun ini kadaluarsa gitu. Jadi harus segera diperbaharui. Jadi kalau tahun ini itu ya mungkin sekitar bulan Juni, bulan Juli gitu itu udah kadaluarsa SK-nya. Gitu. Jadi itu harus segera dilakukan pembaruan. Jadi kalau memang uh, kalau masih masih bulan Juni itu kan harusnya masih berlaku. Itu jadi tidak harusnya tidak jadi masalah. Maka dilihat di bagian bawah di info GTK itu di bawahnya itu harusnya ada status validasinya. Nah, kalau tanggalnya masih apa namanya? Masih belum terlewat ya walaupun itu berubah jadi 2000 sistem 2018 itu dia tetap statusnya valid. Cuma itu sudah ada agak warning ya segera harus dilakukan pembaharuan nomor SK dan tanggal SK-nya. Itu yang untuk yang kepala sekolah. Itu yang kemarin hasil analisa awal ya, yang berubah rata-rata jadi nomor SK itu dua sistem garis miring 2018 itu adalah rata-rata yang SK-nya itu sudah kadaluarsa. Itu Mas Andi untuk yang ini. Tapi nanti untuk telah lebih lanjut ya saya harus lihat kalau itu nggak bisa sekedar perkiraan karena harus cek datanya ya. Uh, udah kurang lebih sih kayak gitu. makasih Kang. Nah, teman-teman semua nih, jawabannya sudah kita terima. Mungkin kita kembali lagi ke Dapodik dan Info GTK setelah ini ya Kang ya, Ya, ya. untuk memastikannya. Nah, yang kedua nih Kang, gaji pokok baru yang di Info GTK belum cocok. Beberapa guru masuk berubah di Info GTK. Kemudian beberapa guru lagi nggak berubah di Info GTK. Ini gimana, Kang? Apakah kita perlu buka lagi ke validasi atau gimana ini, Kang? Baik, untuk kenaikan gaji pokok yang Perpres nomor 10 tahun 2024 dan Perpres nomor 11 tahun 2024 eh, sebenarnya secara sistem itu sudah diakomodir ya. Cuma khusus untuk P3K, ini untuk yang P3K saya kurang tahu yang entry bagaimana caranya. Kok tiba-tiba banyak sekali masa kerja, entrian masa kerja untuk P3K itu ada yang lebih dari 5 tahun. Padahal seingat saya P3K, rekrutan P3K itu baru dimulai tahun 2021 yang diangkat tahun 2022. Berarti kalau dia diangkat di tahun Ya, 2022 sampai 2024 ini ya belum sampai 4 tahun gitu loh. Itu baru 2 tahun barangkali atau 3 tahun gitu lah. Anggaplah 3 tahun ya. Itu pun ya, harusnya kalau memang ada kenaikan pangkat atau perubahan masa kerja, itu pun harusnya sudah ada SK kenaikan gaji berkalanya.
Kalau belum ada kenaikan gaji berkala, seharusnya masa kerja masih sesuai dengan SK pengangkatan awal. Gitu. Nah ini kemarin ada yang ngisi masa kerja sampai 25 tahun. Jadi dia masih belum move on dengan status honorernya. Masih belum move on dengan status lamanya. Padahal dia sekarang sudah P3K. Jadi pada saat P3K yang Ya, dihitung adalah masa kerja dia mengabdi sebagai P3K gitu. Ingat? Dan itu pun perubahan masa kerja pun harusnya dilihat dari SKKGB-nya udah ada atau belum. Kalau belum masih 6 tahun gitu loh. Karena perubahan masa kerja itu harus terus nih ditetapkan oleh pembina kepegawaian. Ya kalau di daerah mungkin oleh BKD gitu. Nah kalau belum ada KGB dari BKD harusnya jangan dientrikan masa kerjanya lebih dari 0 tahun. Gitu. Nah ini kemarin kebanyakan rata-rata P3 kayak nggak semua ya, nggak semua. Tapi banyak sekali, lebih dari 60% itu ngisinya itu masa kerja 5 tahun gitu. Nah ini yang saya bingung deh ya. Karena uh, harusnya apalagi yang diangkat tahun 2024 gitu, harusnya masa kerja itu 0 tahun. 2023 masih 0 tahun. Itu masih belum KGB itu pasti. Ya kalaupun ada KGB pasti nanti di bulan April atau Mei gitu. Misalnya ada itu pun ya yang tahun 2003 atau 2022. Nah, kalau dia bulannya itu masih KGB-nya itu TMT-nya bulan Maret saja itu juga belum dihitung tahun ini. Semester ini. Nah, kenapa? Karena kalau kita hitung semester ini, maka gaji Januari, Februari tentu akan tidak sesuai dengan. Nah, itu baru penyesuaian nanti di semester berikutnya, ya. Nah, tapi kalau sudah ada KGB, tunjangan profesinya nanti akan disesuaikan di proses simbar. Itu kalau yang P3K nih, yang kan banyak kan yang gaji pokok 1.500.000 masih itu gara-gara yang P3K. Ya itu yang P3K yang statusnya yang ya, gaji pokoknya masih 1.500.000 karena apa ya itu tadi kita review ulang khusus P3K kemarin ya itu kenapa entrian gaji pokoknya seperti itu gitu ya jadi bagi teman-teman nih yang merasa apa masa kerjanya di atas 0 tahun coba deh cek lagi tuh sudah ada KGB belum kalau belum ada KGB masa kerja itu 0 tahun. Kalau belum ada KGB itu masa kerja 0 tahun. Nah, kalau sudah ada KGB, masa kerja tetap 0 tahun di TMT pengangkatannya. Tapi lakukan pengerubahannya itu di riwayat KGB. Riwayat kenaikan gaji berkalanya. Di sana baru lihat. Sesuai dengan SK. Jangan mereka-reka gitu loh. Apalagi pemahaman sendiri. Gitu. Ya. Jadi sesuai dengan SK-nya. Kalau ternyata di SK pengangkatan tidak ada masa kerja, lah, kalau tidak ada berarti masa jadi 10? Kalau tidak ada masa di pengangkatan itu memang tidak ada tulisan masa kerja. Di SK pengangkatan itu tidak ada masa kerja. Karena memang orang baru diangkat. Kapan dia punya masa kerja? Kan gitu. ya. Ya kan? Masa kerja sebagai non ASN. Masa kerja dia sebagai non ASN dulu itu tidak masuk dalam kategori saya masa kerja P3K-nya. Masa kerja dia itu menentukan dia dulu untuk rekrutmen P3K. Bukan sekarang. Sekarang dia sudah P3K, maka masa kerjanya masih dianggap 0 tahun. Gitu. Ya. Nah, kalau sudah ada KGB, maka kan riwayat KGB-nya itu sesuai dengan SK KGB. Kalau di SK KGB-nya tertulis 100 tahun, tulis 100 tahun. Tapi kalau di KGB-nya tertulisnya cuma 2 tahun, ya jangan bikin 200 tahun. Kan jadi salah. Ya kan, jadi sesuai dengan SK KGB-nya. Jadi jangan di apa namanya, jangan di ganti-ganti, diubah-ubah sesuai dengan pemahaman sendiri. Ya, jadi lihat dengan dasar SK-nya. Nah, kalau pengangkatan karena di sana tidak tertulis masa kerja, harusnya yang masa kerja ditulis 0, kan memang tidak ada. Ya, kan enggak ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini tolong nih buat teman-teman yang P3K ya seharusnya sih gurunya yang ngedit ya. Ya, tapi kadang-kadang kan guru selalu menyerahkan untuk entrian data itu ke operator sekolah. Jadi teman-teman operator sekolah ya yang ikhlas ya tolong gantikan masa kerja PNS itu di TMT pengangkatan ya di pengangkatan masa kerja pengangkatan di SK pengangkatannya di riwayat pengangkatannya gitu ya itu masih
tahun. Ya. Nah, kecuali kalau sudah keluar riwayat KGB-nya. Ya, surat kenaikan gaji berkalanya sudah keluar dari BKD, baru entry-kan. Kalau belum dapat suratnya jangan. Belum ada suratnya, baru katanya, itu jangan di-entry. Itu masih kabar burung. Burung itu bisa terbang. Kalau sewaktu dia pindah terbang nggak hinggap lagi di situ gimana gitu loh. Jadi namanya juga kabar burung. Jadi jangan di-entry dulu. Kita entry kan kalau berkasnya sudah dipegang di tangan. Tuh, ya. Oke, gitu Mas Andi untuk yang gaji pokok. Enggak, masih jelas nggak kira-kira tuh? Ya. Kemudian ada juga yang saya temukan nih Kang. Kita kan biasa nih bantu-bantu teman-teman yang susah melewati WA gitu kan. Kemudian ketika teman-teman ini waktu gaji pokok P3K-nya nggak cocok, harusnya 3 juta sekian kan, tapi di Info GTK munculnya 1 juta sekian. Setelah kita cek, di Dapodiknya nggak di entry Kang. Kepangkatan, KGB. Ini di Dapodik mestinya kan harus juga di entry dari awal gitu kan. Nah, inikah yang membuat pengaruhnya menjadi 1,5 juta? Ibaratnya kan kembali ke 0 kilo guru-guru kalau nggak di entry gitu kan? Iya. Itu salah satunya. Jadi gini, Ya, kepangkatan kalau kepangkatan kan seharusnya bisa dientrikan sesuai dengan SK awal, ya nggak? Harusnya sesuai dengan SK ya, awal itu bisa dinaikkan. Jadi di riwayat kepangkatannya. Nah, KGB kan belum ada, ya. KGB belum ada. Apakah perlu diisi kalau khawatir takut gaji pokoknya tidak kehitung? Khawatir nih, ya. Boleh dientrikan KGB-nya, samakan dengan nomor SK kepangkatannya. Masa kerjanya sesuai dengan SK kepangkatannya. Ya kan kalau pengangkatan pengangkatan P3K kan masih masa kerja nggak ada di SK itu tertulis masa kerja itu kan nggak ada. Ya, maka masa kerjanya tulis nol. Jadi kalau mau dientrikan di riwayat KGB boleh, ya SK kepangkatannya diisikan di riwayat KGB, ya 0 tahun masa kerjanya, golongannya 9. Ya tidak ada nih golongannya lebih dari 9 nih, ya. Dan ya, ya kepangkatannya juga masih harusnya masih pratama gitu ya, pertama guru pertama kalau nggak salah ya. Nah, ya, golongannya 9, terus masa kerja masih 0 tahun. Nah, di KGB-nya, di riwayat KGB boleh diisikan SK itu, SK kepangkatan. Ya. Nah, terus di riwayat kepangkatannya diisi apa ya? Sama, riwayat kepangkatannya juga diisi SK pengangkatannya tadi. Ya. Sesuaikan nomornya, samain aja antara KGB dengan riwayat kepangkatan itu nggak masalah ya. Dengan KGB masih 0 apa riwayat masa kerja masih 0 tahun. Nah, itu kalau khawatir. Tapi kalau seandainya saya kan KGB-nya memang belum ada, saya nggak mau isi ya. Itu juga monggo, terserah gitu ya. Nah, silahkan kalau memang nggak mau diisi pun ya. Tapi kalau nggak diisi, tolong di riwayat individu, kan di data individu itu kan ada golongan dan masa kerja juga. Nah, itu diisi sesuai ya, dengan SK pengangkatannya. SK pengangkatannya 0 tahun itu harusnya gitu. Maka di situ pun 0 tahun. Jadi masa kerja itu bukan kontrak yang 5 tahun, bukan. Jangan itu, ya. Kontrak yang 5 tahun itu kontraknya, bukan masa kerja yang sudah dia lalui gitu. Untuk gaji pokok itu yang dihitung adalah masa kerja yang dia sudah lalui, ya, sesuai dengan SK yang ada gitu, ya. Jadi ya cek lagi kalau mau nggak mau ngisi KGB maka pastikan bahwa di data individu golongan dan masa kerjanya 0 tahun itu tertulis. Golongannya 9, masa kerjanya 0 tahun. Itu buat yang P3K. Nah, tapi kepangkatannya tetap wajib diisi. Kenapa? Karena dia sudah ada SK pengangkatannya, kan situ sudah ada dasar kepangkatannya itu dimasukkan gitu ya. Cuma untuk P3K tidak akan ada riwayat kepangkatan karena dia tidak ada kenaikan pangkat. Jadi ya pangkatnya itu sesuai dengan SK pengangkatan awal gitu ya. Itu kurang lebih Kang Andi. oke Kang. Eh,
Kemudian kita mencoba beralih ke NRG, Kang. NRG ini gini, eh, yang barusan punya NRG tahun 2023 muncul NRG-nya, pengajuan di tahun 2022, kemudian muncullah NRG-nya di tahun 2023. Kemudian info GTK-nya itu jam-jamnya semuanya sudah linear. Kemudian yang membuat resahnya ini teman-teman operator, belum munculnya kata-kata valid kode 16. Ini gimana, Kang? NRG, ya. Untuk NRG, ah, kemarin sempat kita zoom juga di awal ya. Ya. Walaupun rekamannya jelek kemarin karena mungkin pakai game terus pesertanya banyak, nggak bisa kontrol. Akhirnya suaranya banyak suara burung, suara segala macam ya. Mohon maaf itu video yang sebelumnya memang agak kisruh lah ya. Tapi karena itu hasil rekaman yang cuma itu yang bisa bisa di share ya. Kemarin saya share aja itu ya. Nah, Cuman kurang jelas, ah Kang. ya. Sekarang untuk yang energi, buat guru-guru yang mengikuti PPJ Daljab tahun 2023 ya, yang seleksi 2022, 2021 akan bahkan mungkin ikut ujian ulang, yang ikut ujian ulang mungkin tuh tahun sertifikasinya ada yang tahun 2020 tuh. Mungkin juga ada yang tahun 2018 Ya, ya, tahun sertifikasinya. Tapi ya, lulusnya baru tahun 2023 nih. Jadi ujiannya ya. selesai baru tahun 2023. Nah, kalau yang baru lulus tahun 2023, maka memang generate energinya itu dilakukan di Desember 2023. Jadi kalau misalnya apa namanya sertifikatnya itu keluar di Desember tanggal 28 Desember misalnya, maka energi itu eh, seyogyanya karena datanya itu sudah terhubung dengan data Kemdikbud ya, karena dan dikelola oleh Kemdikbud, harusnya di tanggal 31 Desember itu energi bisa terbit gitu ya. Nah, kalau ternyata ada keterlambatan penerbitan, maka tetap tanggal terbitnya itu dianggap tahun 2023. Jadi tanggal terbitnya akan tercatat tetap di Desember tahun 2023. Kenapa? Karena memang itu seharusnya sudah diterbitkan di sana. Cuma mungkin karena ada kendala administrasi sehingga penerbitannya agak uh, apa namanya tertunda gitu ya. Nah, buat teman-teman yang datanya itu apa namanya konsisten, orang-orang konsisten tidak labil, yang tidak berubah-berubah data, nah itu mungkin penerbitan energi itu lancar, ya. Yang tidak lancar ini kemungkinan terbesar adalah pada saat dia proses ikut rekrutmen, kan ada yang rekrutmen yang ujian ulang kemarin itu ada yang rekrutmennya tahun 2018 yang belum ada beberapa orang yang belum punya NUPTK tapi tetap kerekrut. Tapi nggak lulus-lulus nih, baru lulus kemarin 2023. Nah, Hmm. padahal dia udah dapat NUPTK tahun 2020 gitu loh. Tapi kan di database pada saat dia direkrut itu NUPTK-nya belum ada gitu. Ya kan? Nah, lalu bagaimana kita cara menyandingkan datanya bahwa itu benar punya dia? Contoh misalnya, saya direkrut di tahun 2018, saya belum punya NUPTK. Nama saya Najarudin nih. Terus saya ujian di tahun 2008 nggak lulus. Dikasih kesempatan 2019, saya nggak lulus lagi. Ya, terus dikasih kesempatan lagi tahun 2020, tidak lulus lagi. Di 2022 tidak lulus lagi gitu. Nah, akhirnya kemarin dapat kesempatan terakhir, saya dipaksa lulus gitu. Ya, saya dipaksa lulus untuk ujian yang terakhir nih kemarin. Nah, begitu saya lulus, kan data saya pasti akan ngikut dari tahun 2018. Ya kan? Data saya belum punya NUPTK. Nah, saya sudah dapat NUPTK kemarin di tahun 2021 misalnya. Nah, nah Ya. NUPTK ini saya ini belum tercatat pada saat kelulusan. Maka pada saat proses generat NRG, saya akan bermasalah karena saya belum punya NUPTK. Lalu bagaimana cara menyandingkannya? Nah, kalau data saya yang tahun 2018 itu ada NIP, NIK, nih nomor induk kependudukan, ya, maka ini bisa disandingkan dengan nomor induk kependudukan. Tapi itu akan membutuhkan proses baru gitu loh. Nah, untuk proses baru, kah ini akan sedikit tertunda dibandingkan dengan yang datanya komplit. Kurang lebih kayak gitu, Kang. Kenapa ada
orang-orang yang tidak apa belum kegenerate energinya atau segala macam. Nah, ada juga orang sudah punya NUPTK. Anggaplah saya lagi nih. Saya sudah punya NUPTK dari tahun apa namanya 2000 gitu kan. Udah lama sekali tuh, udah 20 tahun saya punya NUPTK gitu. Ya, sudah punya NUPTK. Tapi pada saat saya daftar NUPTK dulu, nama saya itu Najarudin Kompeten ditulisnya. Ya, nama ujian kompetan gitu ya. Nah, jadi nama nama panggilan gitu ditulisnya tuh di NUPTK ya. Terus saya tidak pernah melakukan perpal PTK. Saya tidak pernah melakukan pemadanan data saya dengan Dukcapil. Karena di Dukcapil nama saya misalnya Najarudin pakai gelar Eskom misalnya. Kan ini udah nggak bakal padan nih. Maka status perpal PTK saya tidak akan valid. Karena nama di Dapodik saya Najarudin Kompetan tuh nama NUPTK. Terus nama di Dukcapil Najarudin Eskom kan nggak bakal cocok nih, ya Ya, kan? ya. Nah, nggak bakal valid nih. Dan saya tidak pernah melakukan validasi itu, melakukan perval PTK. Data saya biarkan saja gitu. Akhirnya pada saat proses rekrutmen uh, PPG, nama saya yang tercatat di database PPG adalah Najarudin Kompeten. Nama panggilan itu gitu loh. Nah, terus begitu uh, apa saya mau digenerate energi, NUPTK saya nggak valid. Karena statusnya belum valid Dukcapil, belum dipadankan ke Dukcapil. Akhirnya itu tertunda lagi. Nah gitu. Nah makanya nih, makanya jadi orang itu harus konsisten. Orang konsisten itu yang datanya lancar prosesnya. Yang tidak lancar itu datang gara-gara tidak konsisten. Itu contohnya agak agak ekstrim, namanya panjang, Najarudin Kompetan, terus dengan di Dukcapilnya gelar. Sekarang ada sedikit saja, Nuryati misalnya. Nuryati ada di Dukcapil itu pakai Nuriyati. Di Dapodik nulisnya Nuryati. Kan beda nih. Cuma beda huruf satu I itu. Tapi membedakan satu huruf I itu saja, itu berarti belum valid Dukcapilnya. Kan gitu. Kalau belum valid Dukcapil, maka otomatis dia belum bisa status NUPTK-nya belum valid. Kalau status NUPTK belum valid, maka generate energi pun jadi tertunda. Itu masalah nama baru tuh. Belum lagi tanggal lahir. Ada yang tanggal lahirnya tidak konsisten. Awalnya dia menuliskan tanggal 1 bulan 1, tiba-tiba berubah jadi bulan tanggal 31 bulan 12. Kenapa? Karena pada saat pakai tanggal 1 bulan 1 tanggal 1, dia otomatis lebih tua dibandingkan dengan tanggal 31 bulan 12. Kan kalau dalam penyisihan umur, dia pasti akan kerekrut dibandingkan dengan tanggal 31 bulan 12. Kan gitu. Ya. Nah, itu pun akhirnya jadi tidak valid juga. Itu yang akhirnya juga menjadi menunda untuk proses penerbitan energinya. Nah, tetapi dari 90.000 lebih yang peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 kemarin, itu menyisakan, awalnya menyisakan 2 ribuan lebih, terus kemarin sudah kita coba inilah apa namanya kita coba cari yang bisa dijadikan sebagai pembanding gitu. Nah, kita anggap bisa valid, maka itu sudah kita terbitkan. Sisa terakhir kemarin sekitar 400-an orang. Kalau tidak nambah data nih ya, sisa terakhir itu kemarin sekitar 400-an orang. Nah, kalau memang, ini di video sebelumnya saya sudah katakan, kalau sampai tanggal 15, NRG-nya belum keluar di info GTK, NRG belum keluar di info GTK, ya, keluar NRG di info GTK itu bukan di bagian profil ya, tapi Ya. lihat di bagian yang detail. Yang bagian detailnya ada nggak? Kalau yang profil mah abaikan aja dulu. Lihat yang di detail. Kalau yang detailnya sudah keluar, ya kan ada tuh di sampingnya tuh kelulusan sertifikat pendidik, ya kan? Yang kalau di laptop bukannya itu ada di sebelah kanan di proses validasi itu ya. Nah di situ dilihat kalau dia sudah ada KSG-nya sudah ada NRG, KSG-nya sudah ada nama, KSG-nya sudah ada datanya, tapi simtunnya masih strip, itu tandanya NRG sudah punya. Cuma belum masuk simtun. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kapan masuk simtun? Pasti kan gitu. Ya, kalau untuk masuk simtun itu akan ada proses pemadanan juga di simtunnya nanti. Nih jangan-jangan nih energi ini sudah pernah digunakan belum di simtun?
Kalau sudah digunakan, maka ini akan direview ulang, energinya harus dibuatkan baru. Jangan sampai menunda, mengganggu energi orang yang sudah lama gitu. Ya, itu ya, tapi jarang sih terjadi ya. Biasanya kalau sudah digenerasi KSG itu biasanya sudah unik ya, tinggal nanti proses masuk ke Simtun. Nah, proses Simtun itu dia melalui jalur proses ya, sistem juga. Jadi kita nyebutnya itu SP kalau kami ya di tim validasi kita nyebutnya SP ya, storage prosedurnya. Jadi kita lakukan itu, jobnya itu ya, uh, setidaknya 1 bulan dari proses penerbitan harusnya sudah bisa masuk Simtun setidaknya. Tapi biasanya lebih cepat ya, 2 hari atau 3 hari dari penerbitan. Kalau pas berbarengan dengan job penjalan jalannya job, maka itu biasanya bisa langsung masuk Simtun. Tapi sekali lagi, kalau NUPTK-nya valid dan tidak duplikat dengan NUPTK orang yang pernah lulus, ya. Dan uh, NUPTK-nya terbit di Kemdikbud. NUPTK-nya terbit di Kemdikbud, bukan NUPTK di luar Kemdikbud. Ya, nah, monggo diterjemahkan sendiri. Kenapa ada NUPTK di luar Kemdikbud? Ya, karena uh, ada beberapa dari guru non Kemdikbud yang memiliki NUPTK katanya, tapi ternyata begitu dicek di Kemdikbud itu bukan NUPTK. Itu tidak ada NUPTK itu terdaftar di Kemdikbud, itu ya. Kurang lebih begitu, Kang. Nyambung energi nih Kang. Kemudian Ya, ini ada energi guru yang seharusnya belum muncul energi di Info GTK. Tetapi dia muncul, Serdik aja belum ada Kang. Tahun kemarin itu sudah diperbaiki, udah hilang. Info GTK yang sekarang muncul lagi dia Kang. Ini prosesnya gimana ya? jadi orang itu belum lulus sertifikasi. Belum ada Serdik, belum Belum, ya PPG. berarti belum ikut PPG kan? Iya, Itu berarti ya NUPTK itu pernah pernah digunakan oleh orang lain barangkali dengan nama yang sama. iya, iya, iya. Nah, itu amannya kalau seperti itu dia tidak akan pernah kerekrut itu, Kang. Ya, tidak akan pernah kerekrut untuk PPG itu karena dia dianggap pernah PPG, pernah punya Iya, sertifikat pendidik. Nah, kalau ini iya, yang begitu, kasus yang begitu, ya, uh, mau tidak mau harus ikhlaskan NUPTK dia yang sekarang, reset NUPTK. Katanya kalau reset NUPTK itu bisa minta bantuan operator, uh, admin ya, adminnya Pusdatin. Katanya tuh ada grup WA-nya di dinas, saya kurang tahu ya. Monggo saja kalau iya. memang ada grup WA-nya, silahkan ajukan untuk minta direset NUPTK itu, karena itu sudah digunakan oleh orang lain untuk ikut sertifikasi. Itu lebih lebih amannya itu, Kang. Karena kalau cuma temporary dibuang sementara di Simtun, itu akan keproses lagi nanti karena dia kan akan kecatat di mana-mana itu bahwa datanya sudah pernah ikut sertifikat pendidik, gitu ya. Amannya reset saja Iya. NUPTK-nya, ganti menjadi NUPTK baru nanti dia, ya. Kasihan Ber- itu tidak Berarti akan di pernah kerekrut, Kang itu. berarti di operator kita langsung lakukan klaim ya Kang ya, klaim NUPTK Enggak, kan? enggak klaim. Kalau klaim itu kan kita mengambil NUPTK. Ini bukan klaim, Iya. tapi reset NUPTK. Jadi dia minta diterbitkan NUPTK baru. Oh, berarti kita Jangan, langsung ke Pusdatin langsung. ya minta ke Pusdatin Iya, langsung. Dan ya iya, iya, mungkin iya. coba lewat ULT atau apa. Tapi kalau dinas katanya, dinas itu katanya ada jalur untuk ke Pusdatin. Saya kurang paham. Coba aja coba, ya. Iya, mereka punya grup masing-masing biasanya Kang, kalau Ya, dinas. ya udah coba aja itu tuh. Minta reset NUPTK biar punya NUPTK baru saja. Iya, Daripada iya, nanti iya. dia selalu ke data sudah pernah ikut, sudah pernah punya sertifikat pendidik. Nah itu kan nanti dia nggak pernah kepanggil itu, Kang. Sementara Iya, PPG ini kan ada batas waktunya nih, dan mungkin nanti sudah tidak ada lagi istilah PPG dalam jabatan, ya kan? harusnya kemarin memang Dengar dia itu, tuh kepanggil Kang. Tapi nggak ya sampai sekarang nggak juga mau masukin tamsil juga nggak bisa karena nggak ada bisa, energi kan? nggak bisa itu karena Nggak dia sudah bisa. tercatat sendiri. Itu mending aman itu, amannya reset NUPTK saja. Iya.
Ya, Oke, 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 oke. Biar mudah-mudahan nanti setelah ini bisa disampaikan ataupun nanti mereka juga bisa memahami lewat setelah melihat hasil dari pembahasan kita ini, Kang. Kemudian satu ya lagi nih, Kang. mudah-mudahan. Ah, Eh guru PKWU. Guru PKWU PKWU ini kenapa? alurnya ini gimana ya sekarang nih, Kang? Untuk kelas 11 kurikulum Merdeka. PKWU di SMA ya? Iya, SMA. SMA. Maksudnya gimana? Ini saya belum ngerti pertanyaannya nih. Kan ada nih sekarang guru PKWU. Kurikulum Merdeka itu kan kalau di regulernya kan udah nggak ada PKWU. Yang adanya di mapel pilihan kan. Ya. Nah, terus? Nah, untuk proses validnya ini kan belum muncul nih, Ya, kan belum mapel linear. pilihan tuh. Mapel Iya, pilihan kan? mapel pilihan. Ada Nah, yang milih. ada. Kemudian Nah, belum linear jamnya, masih nol. Kalau sekarang jamnya info belum. GTK saya lihat sudah detail Serdiknya nih, apa? udah bagus nih. Hah? Serdiknya apa? Serdiknya. Serdiknya ini aneh loh, Kang. Dia Apa? ini guru guru dasarnya ini dari SMK. Kemudian guru ini mengambil serdik teknik mesin. Ya, terus? Nah, kemudian eh, S1-nya mesin. Sen. Kalau di Terus? Kurmer ke PKWU kan bisa. Bisa. Terus? Nah, Pertanyaannya. Pertanyaannya ya, nih. Saya nih. Berarti kan guru itu nah, punya keahlian sebagai orang ahli teknik mesin. iya, Benar. Berarti dia pintar bongkar motor. iya, Pintar bongkar mobil. Kan gitu ya? iya, Pokoknya permesinan lah ya. Sekarang saya mau tanya. iya. Di SMA itu, dia ngajar apa? Ngajarnya full PKWU. Aneh Ya, kan? oke. Full ngajar PKWU. PKWU yang diajarkannya apa? Menjahit, menenun, atau apa? Dia PKWU-nya merata, Kang. Ada yang mengajarkan seperti desain visual gitu kan, kayak merangkai gitu. Kan ada nih sekarang kalau di luar, kalau SMA sekarang kan sekolahnya sampai Jumat. Di hari Ah, Sabtunya mereka ini menjalankan proyek. Nah, di proyek itu menjalankan PKWU-nya, Kang. ya. Apa yang diajarkan di sana ke siswa? Si siswa itu dapat apa dari guru itu? Nah, itu yang jadi pertanyaannya, Kang. Si guru ini, saya juga bingung. Bapak PKWU-nya mengajarkan PKK kah contohnya, saya bilangin. Atau mengajarkan seni seni apa kayak di PKWU-nya. Nah, si gurunya, saya dari sekolah ini cuman disuruh mengentrikan yang namanya PKWU. Seperti itu, Nah, Kang. ya sekarang gini, itu mata pelajaran PKWU itu memang boleh diajar oleh banyak guru, tetapi yang Ya, sesuai. Kalau seandainya di sekolah itu fokusnya ingin menambah keterampilan siswa untuk bisa ngotak-ngatik motor, maka guru itu linier, kan sesuai dengan ya, ininya gitu loh. ya, Ya kan? Itu kalau sekolahnya mau membuka khusus untuk agar siswanya bisa ngutak-ngatik motor, maka boleh guru yang berahli mesin. Tetapi kalau sekolahnya ingin agar anak itu bisa mendesain baju karena sesuai dengan perkembangan di daerah, mungkin sekarang lagi tren-trennya garment gitu misalnya, agar anak itu bisa mendesain baju, anak itu bisa menjahit segala macam, maka guru mesin nggak cocok, nggak bisa gitu loh. Jadi sekarang aturannya itu kelinearannya itu tidak sekedar linear secara, tapi dilihat konteksnya dia tuh ngajar apa. Nah ini butuh kecerdasan dari pimpinan sekolah yang menetapkan siapa ngajar apa. Jadi harus ada apa kesepakatan antara waka kurikulum kepala sekolah dengan ya ini mata pelajaran apa yang mau diajarkan? PKWU, PKWU-nya banyak jenisnya apa dia? Keterampilan apa yang mau diajarkan? Gitu loh. Kalau yang mau diajarkannya adalah
eh, apa namanya pertanian, ya jangan orang permesinan. Tidak semua pertanian itu ada mesinnya gitu loh. Karena ini kan Ya, ini, jadi itu dilihat lagi konteks konteks dari apa isi dari PKBU yang diajarkan itu apa, gitu ya kontennya itu apa gitu. Ya kalau kontennya memang mesin, ya monggo guru mesin berarti diperbolehkan ngajar di sana. Maka akan jadi pertanyaan keluar tanda tanya besar ya pada saat ada guru mesin ya di sekolah terus mengajarkan masak memasak. Ini yang perlu ditanya adalah kepala sekolahnya. Kok bisa lu ngasih tugas orang memasak gitu, padahal aja ahlinya adalah sin. mesin, kan nggak cocok gitu. Itu di mana logika kepala sekolahnya gitu yang dipertanyakan. Nah kalau memang di sana dia tidak apa namanya tidak ada yang tidak ada mata pelajaran yang bisa diajarkan, ya berarti di sana dia harusnya tidak di sana termasuk termasuk tidak dibutuhkan. Gitu. Itu kurang lebih kalau untuk PK. Jadi konteksnya isinya konten itu apa yang mau diajarkan ke siswa itu. Ya itu baru disesuaikan dengan gurunya. Jadi bukan dibalik. Bukan disiapkan gurunya dipaksa murid untuk belajar. Karena tidak semua murid itu senang dengan mesin. Ya, saya disuruh belajar mesin. Ya mending nggak mau gitu. Kenapa? Lah saya nggak suka oli. Saya nggak suka kotor-kotor gitu kan. Tapi kalau saya disuruh belajar TIK, wah saya senang sekali. Berarti uh, pada saat saya memilih mata pelajaran PKWU, saya pilihnya adalah mata pelajaran TIK. Maka sekolah harus menyiapkan guru TIK-nya, informatikanya gitu loh, bukan teknik mesinnya yang bisa yang mengajarkan itu gitu. Kurang lebih sebegitu kan? Oke, oke, Ya. oke. Nah, nanti kan bisa nih saya jelasin lagi PKWU bapaknya ngajarin apa gitu kan. Nah, kan kebanyakan Dan nih, oh saya ngajar PKWU, dia tahunya cuma validnya PKWU aja biasa-biasa. Kalau guru kan, kalau sekarang kan info GTK saya lihat nih udah semakin mendetail nih Kang. Kalau dulu linearnya seperti apa, kurang lengkap. Kalau sekarang kan udah dikasih tahu betul-betul ini yang enggak linear, ini yang linearnya gitu kan. Kalau si operatornya teliti, bisa ngejelasin. Kalau sekarang guru, kan jangan operator, guru. kan dia biasaannya kan kalau si guru ini fullnya kan ke operator. Suruh Ya, print info GTK operator. Suruh itu kan baca operator. itu masa lalu. Kalau kalau sekarang masa sekarang itu udah move on. Itu guru-guru sekarang udah cerdas semua. Biar guru yang ngecek. Ma- Buat catatin sendiri. masih ada. Nggak tahu kita kalau 2025 nanti kan udah semakin muda-muda guru kan. Kalau sekarang mah masih ada yang tua-tua nih. Kita bukannya seuzon sama yang tua gitu kan. Saya tua-tua nih. Ya, ya Kemudian kurang satu lebih lagi nih gitulah ya. Kang. Gitu ya. Ah, kemudian satu lagi nih, Ya. guru matematika sama informatika ini linear ya? Gini, kalau untuk mapel informatika kan kalau di Kepmen 262 itu kan jelas tuh. Kalau tidak ada Ya, ketersediaan guru informatika, guru TIK. ya, Kalau tidak ada nih, ini kalau tidak ada ingat ya, bahasa itu, kalau tidak ada ketersediaan guru TIK atau guru informatika, maka boleh memanfaatkan guru-guru MIPA sebagai pengajar mapel informatika. Nah, ya, kalau jenjang SMP ini dari kelas 1, kelas 7 sampai kelas 9. Itu bisa, ya. ya, Tetapi kalau di SMA, cuma SMA loh ya, SMK enggak nih. Di SMA itu informatika bisa diajarkan oleh uh, guru MIPA, ya. MIPA itu yang bersertifikat pendidik matematika, yang bersertifikat pendidik biologi, yang bersertifikat pendidik kimia, yang bersertifikat pendidik fisika, itu bisa mengajar informatika, tapi cuma di kelas 10. Ya, di kelas 11 udah nggak bisa. Kelas 11 harus guru. Tapi ada nggak informatika di kelas 11? Ya, kurang kurang hafal juga sih. Ya. Jadi kalau di kelas 10-nya masih bisa, tapi kelas 11, kelas 12 udah nggak bisa.
Nah, di SMK, kalau di SMK itu informatika, ada informatika nggak sih di SMK? Ada, Ada. Nah, itu ada. yang boleh ngajar mata pelajaran produktif justru. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih. Saya Ya, diralat tolong dicek. Kalau seandainya saya salah. Ya takut saya agak sedikit-sedikit sensitif kalau yang SMK nih. Ya karena dia khusus gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan kalau di SMK karena memang konteksnya agak berbeda dengan yang ada di SMA maupun SMP. Gitu ya. Eh, kurang lebih gitu kalau untuk yang ini. Jadi MIPA bisa mengajar informatika. MIPA bisa mengajar informatika, tapi di SMA itu cuma di kelas 10 gitu. Nih, kan jangan mohon maaf kebalik kalau ya Kang agak ya. agak berisik nih di bawah lagi banyak ini nih anak-anak pada main. Nggak apa-apa. Dengar bunyi Intinya gitu nggak? sama ini sama apa? Sama operator dan si guru jangan kebalik ya. Kalau SMA, ntar guru kelas 11 dimasukin ke informatika. Harusnya guru MIPA dijadikan guru IPS gitu kan. Nah, Guru mudah-mudahan IPS nggak teman-teman bisa ini ya. pada paham nih. Yang bisa cuma Iya, MIPA ya. MIPA ya. iya. Jangan-jangan ntar karena melihat teman-temannya ada yang linear, oh berarti ini bisa. Nah, ini yang harus diantisipasi teman-teman nih. Terima kasih Kang. Udah lebih kurang 1 jam nih. Mudah-mudahan dari hasil Zoom kita ini, hari ini bisa menjadi menambah wawasan bagi saya dan teman-teman. Nanti ini di daerah bisa saya sampaikan lagi valid dan tidak validnya seperti apa. Ini sekarang memang menjadi trending nih. Kalau di sekolah-sekolah nih info GTK nomor 1 nih Kang. Trending ini. Kalau biasa-biasanya beasiswa siswa, kalau sekarang pasti info GTK. Siswa nih agak dipinggirin dulu nih di Ini Dapodik udah mau nih. lebaran ya. Iya, mau lebaran nih. Yang kredit-kredit, yang mau beli baju, harus nih. Oke. Ntar lagi di dinas juga udah mau mulai rame nih dikunjungi nih. Baik ya. Kalau memang itu saja ya. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa sedikit meredam kegundahan ya, Iya, meredam kegalauan ya, mudah-mudahan juga bisa menenangkan sehingga puasanya bisa uh, apa namanya khusyuk ya, jadi tidak ya, mikirin GTK terus. Baik, kalau memang sudah tidak ada lagi ya, terima kasih Mas Andi sudah mau menyampaikan apa sih yang terjadi di bawah gitu kan. Kalau uh, kami tahunya bahwa ini info yang sedang kami keluarkan gitu ya, tapi tidak ya. tahu secara pasti apa yang jadi kegalauan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya, Mas Andi. Semoga puasanya full hari ini, dilancarkan, dimurahkan rezekinya, gitu ya. Dan Amin. dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat di kemudian hari. Ya, kita selesai sudahkan, kita uh, cukupkan dulu pertemuan kita kali ini ya, dan uh, selamat berbuka belum ya, selamat menjalankan ibadah, ibadah Belum. puasa ya, Di sini dan setengah 7 hari bukannya, Kang. oh iya ya, di sini mah jam 6 ya. Mas Eris, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo, Kang.